إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat kepada kita, dan salah satu nikmat terbesar itu, ayyuhal ikhwah, setelah menjadi seorang muslim mukmin, adalah nikmat menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Karena nikmat menjadi ahlu sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang dijamin oleh Allah, siapapun yang menempuh jalan itu maka dia akan selamat, dan Allah akan halalkan baginya ridhanya, serta Allah janjikan baginya jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Al-ayat. Mereka-mereka yang pertama-tama lagi terdahulu dalam memeluk Islam ini, as-sabiqun al-awwalun, baik dari kalangan al-muhajirin yang mereka ta'rin adalah sahabat-sahabat Rasulullah, wal ansar, mereka juga sahabat-sahabat Rasulullah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapapun yang mengikuti al-muhajirin dan ansar ini dalam kebaikan, mengikuti mereka dengan baik. Apa yang Allah janjikan bagi mereka? Radhiyallahu anhum, Allah akan ridhai mereka, wa radu an, dan mereka pun akan ridha, akan puas sekali dengan balasan Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah sediakan bagi mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka marilah kita jaga baik-baik nikmat ini, ayyuhal ikhwah. Kita jaga dengan terus kita pelajari bagaimana akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Janganlah kita belajar akidah dan manhaj ini hanya dengan sisa-sisa waktu. Terlalu mahal akidah ini kalau kita hanya berikan sisa waktu. Saya di sini. Tapi kita berikan waktu yang terbaik kita. Kita berikan waktu yang terbaik kita, tenaga kita, konsentrasi kita. Karena wallahi akidah ini lebih mahal daripada dunia seisinya, ya ikhwah. Jikalau kita nak yakin, maka marilah kita renungi firman Allah di surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah surah keberapa? Kelima, ya, ayatnya ayat ke-36. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah mulai dengan menyebut golongan yang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka-mereka yang kafir itu. Dan kita tahu bahwasanya orang yang kafir artinya orang yang tidak mendapat nikmatul Islam wal iman. Lau anna lahum, seandainya mereka-mereka ini diberi harta kekayaan, ma fil ardi jami'an, harta kekayaan yang setara dengan sepenuh isi bumi. Nah, saya tadi pagi keliling-keliling di Bandar Malaka. Saya bayangkan seandainya ada orang yang kekayaannya setara dengan Malaka dan seluruh isinya, dia kaya tidak? Kaya sekali ya. Bagaimana jika dia menguasai seluruh Malaysia? Malaysia dan semua yang ada di atasnya milik dia. Kaya tidak?
Nah, bagaimana jika dia menguasai dunia semua? Dan Allah tidak berhenti dengan menguasai satu dunia. Allah mengatakan, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'a." Dikali dua. Andai orang kafir ini diberi kekayaan setara dengan 2 kali dunia beserta isinya, liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah, yang mana kekayaan itu mereka akan gunakan untuk menebus azab Allah yang harusnya mengenai mereka. Mereka nak beli itu, nak istilahnya nak tebus dengan saman atau dengan bayaran yang senilai dengan apa? 2 kali dunia seisinya, dengan harapan mereka terbebas dari azab setelah itu. Ma tuqbila minhum, Allah tak akan terima tebusan itu dari mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan tetap merasakan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, menjaga nikmat ini adalah kewajiban terbesar kita. Korbankan semuanya demi akidah kita, dan jangan korbankan akidah kita demi apapun. Korbankan semua demi akidah, tapi jangan korbankan akidah demi apapun, karena apapun itu pasti dia lebih murah daripada dunia. Adakah orang yang nak membayar kita untuk keluar dari Islam dan bayarannya itu senilai dengan dunia seisinya? Tidak mungkin, karena tidak ada orang dengan kekayaan seperti itu. Elon Musk sekalipun tak punya kekayaan segitu, betul tidak? 10 kali Elon Musk pun tak ada nilainya. Oleh karena itu, nikmat ini perlu kita jaga baik-baik. Ikhwani wa akhwati fillah, tajuk kita tadi adalah tentang salah satu lembaran putih dari sekian banyak lembaran putih Ahlus Sunnah wal Jamaah dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Dhuhli Al-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Kisah beliau cukup panjang, saya nak petikkan poin-poin terpenting saja. Disebutkan oleh sejarawan terkenal bernama Ibnul Athir dalam tarikhnya, Tarikh Ibnul Athir, saat beliau bercerita tentang peristiwa-peristiwa pada tahun 240 Hijriah. Saat menceritakan siapa saja yang wafat pada tahun itu 240 Hijriah, beliau mengatakan, wa fiha tuwfiya al-qadhi Abu Abdullah Ahmad ibn Du'ad fil Muharram. Di tahun itu wafatlah seorang qadhi. Tahu artinya qadhi? Hakim agung, yang namanya Abu Abdullah Ahmad ibn Du'ad, di bulan Muharram. Dan Ahmad bin Abi Du'ad ini adalah dai terbesar yang mengajak, salah satu dai terbesar yang mengajak umat Islam agar mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Pencetus atau yang paling gencar dalam mendakwahkan bid'ah ini di masa itu adalah Ahmad bin Abi Du'ad ini. Wa kana da'iyatan ila al-qawli bi khalqi al-Qur'an wa ghairihi min madhahib al-Mu'tazilah. Selain mengajak umat Islam agar bermadhab sesuai madhabnya Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dijelaskan bahwa Ahmad bin Abi Du'ad ini memiliki guru yang mengajarkan kesesatan kepadanya. Nama gurunya adalah Bishr Al-Marrisi. Ini guru daripada Ahmad bin Abi Du'ad. Dan Bishr Al-Marrisi akhadahu Bishrun min al-Jahm bin Safwan. Pemikiran sesat ini diambil oleh Bishr Al-Marrisi dari gurunya yang namanya Jahm bin Safwan, yang kepadanya dinisbatkan firqah Al-Jahmiyah.
yang menafikan sifat-sifat Allah. Dan dari mana Jaham ini belajar? Wa akhadahu Jahmun minal Ja'd bin Dirham. Jaham mengambil madhab Mu'tazilah ini dari gurunya yang bernama Ja'd bin Dirham. Yang Ja'd bin Dirham ini dihukumati oleh salah seorang amir yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri dengan disembelih pada hari raya Idul Adha. Saat orang-orang menyembelih hewan kurbannya, amir ini menyembelih Ja'd ibn Dirham karena dia telah murtad. Setelah beliau khutbatul Id, beliau mengatakan, ayyuhan nas dhahhu dhahayakum taqabbalallahu minkum fa inni mudhahhin bi Ja'd ibn Dirham li'annahu qala lam yattakhidillahu Ibrahima khalila wa lam yukallimillahu Musa taklima. Wahai sekalian manusia, sila sembelih hewan kurban kalian, semoga Allah menerima amal ibadah kalian. Maka karena aku akan berkurban dengan menyembelih Ja'd bin Dirham yang telah mengingkari bahwasanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa dan mengingkari bahwasanya Allah mengangkat Nabiullah Ibrahim sebagai kekasihnya. Karena mengingkari hal ini berarti kufur. Dan orang yang kufur artinya murtad, dalam Islam hukumannya apa? Dibunuh. Ya. Ja'd bin Dirham belajar dari siapa kira-kira? Ja'd bin Dirham ini masih penjelasan dari Ibnu Al-Athir. Wa akhadahu Ja'du min Aban bin Sam'an, dari Aban bin Sam'an. Wa akhadahu Aban min Talut ibn ukhti Labid ibn al-Aqsam. Dan Aban bin Sam'an ini mengambil akidah ini dari Talut ibn ukhti Labid ibn al-Aqsam. Labid ibn al-Aqsam itu adalah penyihir Yahudi yang pernah mencoba menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia punya keponakan ibnu ukhtihi, ya, anak dari saudarinya, ada yang namanya Talut. Jadi sumber akidah khalqil Quran berasal dari Yahudi. Diajarkan kepada Yahudi, ya. Wa akhadahu Talut min Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi alladhi sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Labid dahulu mengatakan bahwa Taurat itu makhluk. Kemudian ilmu dari Labid ini dibukukan oleh keponakannya yang bernama Talut. Dia tulis kitab yang berisi akidahnya Yahudi ini, Labid bin al-Aqsam, kemudian diajarkan sampai kepada Ahmad bin Abi Du'ad. Jadi jika kita perhatikan silsilah dari madhab Mu'tazilah ini diawali oleh orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim, ya. Diwariskan kepada orang-orang yang sesat. Dan ini menjadi bukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman, wa fi riwayat famanin nasu illa haula. Nabi mengatakan, kalian hai umatku benar-benar akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, lubang biawak itu ad-dhabb, ya, kadal yang hidup di gurun Sahara, itu punya lubang tempat dia bersarang. Sifat-sifatnya apa? Gelap, sempit, pengap. Pengap apa?
panas, ya, baunya pun pengap, ya. Jadi sehingga saat mereka mencelakai dirinya sekalipun, ada di antara umat ini yang mengikuti. Kalian pun akan masuk ke sana. Mereka bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Orang-orang Yahudi dan Nasrani kah? Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah SAW. Jadi silsilah ini, Labid ibn al-A'sam, Yahudi kafir yang menyihir Rasulullah SAW, mengajarkan kepada keponakan yang bernama Talut. Talut mengajarkan kepada Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an mengajarkan kepada Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad mengajarkan kepada Jaham bin Safwan. Jaham kepada Bishr al-Marisi. Bishr kepada Ahmad bin Abi Du'ad. Subhanallah. Silsilah yang penuh dengan kesesatan, kegelapan dan kekufuran. Maka ini menunjukkan pelajaran lain bagi kita, ayuhal ikhwan, bahwa kita harus perhatikan dari mana kita nak ambil ilmunya. Dari fulan dari mana ambil ilmunya? Karena ketika dia belajar dari guru yang salah, maka dia hanya akan mengikuti kesalahan-kesalahan gurunya. Sebaliknya ketika dia belajar dari guru yang benar akidahnya, biidznillah dia pun akan ikut kebenaran dari yang diajarkan oleh gurunya. Al-Khatib Al-Baghdadi, salah seorang ulama yang wafat tahun 463 Hijriah, beliau menulis kitab berjudul Tarikh Baghdad, cukup tebal, ya. Beliau mengatakan menukil dari Ishaq bin Ibrahim Al-Mulaqqab Bilu'lu' As-Saduq Ats-Thiqah, dari seorang yang sangat terpercaya bernama Ishaq bin Ibrahim, yang mengisahkan, marartu bit-tariq فَإِذَا بِشْرٌ الْمَرِّيسِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ. Aku melewat di suatu jalan, di sana aku melihat ada Bishr al-Marrisi dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya. فَمَرَّ يَهُودِيٌّ فَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُفْسِدْ عَلَيْكُمْ كِتَابَكُمْ كَمَا أَفْسَدَ أَبُوهُ عَلَيْنَا التَّوْرَاةَ, yakni anna abahu kana yahudiyan. Ketika orang-orang sedang berkumpul mengelilingi Bishr al-Marrisi, ada seorang Yahudi lewat. Maka Yahudi ini mengingatkan kaum muslimin yang sedang belajar kepada Bishr al-Marrisi, hati-hati kalian, jangan sampai kitab kalian dirusak oleh orang ini sebagaimana bapaknya merusak Taurat untuk kami. Taurat adalah kitab sucinya umat Yahudi. Maksudnya Bishr al-Marrisi ini leluhurnya ada yang Yahudi, dan leluhurnya itu termasuk yang merusak keaslian kitab Taurat. Maka dia peringatkan umat Islam jangan sampai kitab Al-Quran ini rusak olehnya. Tentu Al-Quran tidak akan rusak, karena Al-Quran tidak seperti Taurat. Kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak dijaga langsung oleh Allah, tapi Allah serahkan umat masing-masing untuk menjaganya. Qala ta'ala bimastuhfidhu min kitabillah, karena mereka yang diminta untuk menjaga kitabullah, dan manusia ini tak pandai menjaga. Adapun Al-Quran, Allah sendiri yang akan menjaga. Ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kesesatan-kesesatan yang muncul di tengah-tengah umat dengan tingkah laku dari pendahulu umat ini, yaitu Yahud dan Nasara. Fitnatu khalqil Quran atau mihnah khalqil Quran, ujian berat yang menimpa umat Islam saat ulama-ulamanya dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, itu muncul di masa Daulah Bani Abbasiyah, ya. Berbeda dengan Daulah Bani Umayyah, di mana para khalifahnya itu semua ahlu sunnah. Walaupun mereka maksiat, walaupun mereka tidak semuanya saleh, banyak yang ahli maksiat, tapi tidak ada satupun dari khulafa Bani Umayyah
yang berakidah selain akidah Ahlussunnah. Bahkan mereka tidak pernah bersikap bersikap lembut kepada ahli bidah. Salah satu dari bukti betapa tegasnya Bani Umayyah menghadapi ahli bidah adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri, yang dia hidup di masa Abdul Malik ibn Marwan, salah satu dari khulafah Bani Umayyah, yang dia menyembelih siapa tadi? Ja'd bin Dirham, tokoh dari pemimpin kesesatan. Kemudian ada salah seorang umara Bani Umayyah yang bernama Aslam bin Yasar. Dia memenjarakan Jahm bin Safwan, murid daripada Ja'd bin Dirham. Gurunya disembelih, muridnya dipenjara dan dicambuk setiap pekan 100 kali atas perintah dari Amir Aslam bin Yasar, sampai Jahm bin Safwan ini pun mati. Setiap pekan dicambuk 100 kali sampai dia mati. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid ini di masa Daulah Bani Abbasiyah, sebelum dimulainya bid'ah khalqil Quran, ya, di akhir-akhir ketika kaum muslimin masih dipimpin oleh khulafa yang ahlu sunnah, Harun Ar-Rasyid itu terkenal sangat hormat kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengangkat seorang menteri besar, wazir, yang tugasnya khusus melacak dan menangkap orang-orang zindiq, dijuluki Waziruz Zanadiqah. Bishr termasuk yang dia tangkap, ya, dan Harun sendiri memerintahkan agar Bishr ini dihukum cambuk juga dalam penjaranya sampai mati, ya. Nah, namun begitu era dari pemerintahan para penguasa-penguasa yang ahlu sunnah ini berakhir, dan selepas Harun atau sebelum Harun ini wafat, dia telah menunjuk 2 orang penggantinya secara berurutan. Sebagian ahli sejarah mengatakan ini kesalahan besar pertama, karena dia membaiat putranya yang bernama Al-Amin. Al-Amin ini berasal dari istrinya Harun Ar-Rasyid yang bernama Zubaidah. Zubaidah ini masih keturunan Arab. Nah, Harun punya istri lain namanya Khayzuran, keturunan Parsi. Dari Zubaidah lahir Al-Amin ibnu Harun Ar-Rasyid, sedangkan dari Khayzuran lahir Al-Ma'mun. Apa kata Harun? Penggantiku adalah Al-Amin, dan setelah Al-Amin adalah Al-Ma'mun. Ini kesalahan besar kata ahli sejarah, karena dengan begitu Al-Ma'mun ingin segera berkuasa, dan dia tidak akan berkuasa sebelum Al-Amin mati. Dan ternyata betul, Al-Amin dibunuh oleh Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun ini terpengaruh oleh keluarga ibunya, akhwaluhu, karena mereka adalah keturunan Parsi, dan di masa itu banyak sekali kitab-kitab filsafat dari Yunani, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh Al-Ma'mun, sehingga dia pun terkena syubhat, sudah membawa benih-benih syubhat. Setelah dia berkuasa, dia bersahabat dengan Ahmad bin Abi Du'ad dan satu lagi Thumamah bin Ashraf. 2 orang inilah yang mempengaruhi pemikiran dan akidah daripada Al-Ma'mun. Dan kita tahu Ahmad bin Abi Du'ad adalah murid siapa? Bishr Al-Marisi, yang dibunuh oleh bapaknya sendiri, ya, oleh Harun Ar-Rasyid. Atas perintahnya dia dicambuk terus dalam penjara sampai mati. Nah,
Ini ada pelajaran penting ayyuhal ikhwah, bahwa pergaulan yang salah itu besar sekali, pengaruhnya buruk sekali. Sebagaimana kita ingat bagaimana Abu Talib, pamanda atau bahasa Melayu pakciknya, pakcik dari Rasulullah SAW, itu menjadi penghalang dia mendapat hidayah. Padahal jika diperhatikan, Abu Talib itu sudah bergaul dengan Rasulullah sejak Rasulullah umur berapa? Umur berapa? Diasuh oleh pakciknya. Umur 10 tahun. Ya, setelah wafatnya Abdul Muttalib. Umur 6 tahun diasuh oleh ibunya. Selama 2 tahun meninggal, diasuh oleh pamannya sampai umur 10 tahun, oleh kakeknya sampai umur 10 tahun. Kakeknya meninggal, baru diasuh oleh pakciknya. Umur berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? Umur 40. Umur berapa Abu Talib wafat? Atau berapa tahun setelah beliau menyatakan diri sebagai Nabi, Abu Talib wafat? Hampir 13 tahun, tepatnya setelah 10 tahun atau 11 tahun. Karena selepas itu Nabi mengalami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi kalau kita hitung, sejak beliau jadi Nabi, beliau telah bergaul, telah mendakwahi pamannya selama sekitar 10 atau 11 tahun. Dan ternyata pergaulan 10 atau 11 tahun itu bisa rusak. Pergaulan dengan manusia terbaik selama 10 atau 11 tahun itu rusak dan tidak bermanfaat hanya karena dia masih bergaul dengan Abu Jahal. Masih ingat bagaimana ketika akhir hayatnya Abu Talib, datang Rasulullah SAW mengajak beliau mengucapkan La ilaha illallah, satu kalimat saja. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan ini aku akan bela dirimu di hadapan Allah. Apa kata Abu Jahal dan satu lagi temannya Abdullah bin Abi Umayyah? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa engkau nak membenci ajaran dari bapakmu sendiri? Beliau, si Abu Talib ini bimbang. Diajak lagi oleh Nabi, Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kembali mengulang atarghabu an millati Abdul Muttalib, dan akhirnya tak mau ucapkan la ilaha illallah. Mati kafir. Demikian juga Al-Ma'mun terkena syubhat dan rosak akidahnya, walaupun bapaknya adalah seorang khalifah yang sangat cinta sama sunnah, sangat hormat kepada imam-imam ahlul hadis. Nah, ini pelajaran penting. Jangan sampai kita salah dalam mencari teman, karena Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang agamanya akan mengikut agama sahabat setianya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, wa fi riwayah man yukhalid. Maka perhatikan baik-baik dengan siapa engkau ini berteman dekat, dengan siapa engkau ini bergaul. Nah, Al-Ma'mun pada tahun 218 Hijriah, dia ketika itu sedang berangkat ke sebuah daerah bernama Tarsus yang letaknya cukup jauh dari Baghdad, dari ibu kota Khilafah Abbasiyah. Dan dia mengirimkan surat kepada umaranya, kepada gubernur-gubernurnya, agar mengirimkan 7 orang. Di antara 7 orang itu ada Al-Imam Yahya bin Ma'in, ada Muhammad bin Sa'ad,
dan ada yang lainnya lagi saya tak hafal namanya. Mereka dipaksa untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dan mereka mengambil rukhsah karena ada ancaman. Mereka pun berpura-pura mengatakan Al-Quran itu makhluk, sehingga mereka dilepas. Akan tetapi ketika Al-Imam Ahmad diperintahkan agar dibawa, dikirim dari Baghdad ke Tarsus untuk diuji secara langsung, Allah menakdirkan Al-Ma'mun meninggal terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Al-Imam Ahmad. Maka beliau pun kembali ke Baghdad, dan Al-Ma'mun digantikan oleh saudaranya yang bernama Al-Mu'tasim. Berbeda dengan Al-Ma'mun, kalau Al-Ma'mun ini orang yang terpelajar, sehingga dia mendakwakan kebatilan ini karena meyakininya sebagai kebenaran. Berbeda dengan Al-Mu'tasim yang dia ini seorang yang buta huruf, ummi, ya, sehingga dia hanya ikut-ikutan. Dia hanya terpengaruh oleh Ahmad bin Abi Du'ad dan teman-temannya yang orang-orang Mu'tazilah ini, yang selalu membisikkan kepadanya agar memerintahkan para ulama ahlu sunnah untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, salah satunya adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nah, semenjak wafatnya Al-Mu'tasim tahun 218, semenjak wafatnya Al-Ma'mun dan digantikan oleh Al-Mu'tasim, Imam Ahmad dipenjara selama 2 tahun. 2 tahun 4 bulan tepatnya. Kemudian beliau dilepas, namun dilarang untuk menyampaikan hadis. Dilarang, dilepas, namun dilarang untuk menyampaikan hadis. Nah, bagaimana kisah dari proses mihnah ini di masa Al-Mu'tasim? Beliau mengancam Al-Imam Ahmad dengan ancaman yang tegas. Dia mengatakan, wa qarabati min Rasulillah, demi kekerabatanku dengan Rasulullah. Karena memang dia masih Bani Hashim. Abbas itu anak siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Bani Abbas itu dari keluarga Hashim min Ahlul Bait. Wa qarabati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la adribannaka bis-siyat aw taqula kama aqul. Demi kekerabatanku dengan Rasulullah, jika kau tak mau mengikuti pendapatku, aku akan cambuk engkau dengan cemeti. Maka beliau hanya menjawab, lalu dia perintahkan kepada tukang cambuknya, khudhu ilaik, ambil orang ini dan silahkan kau pukul dia. Fa akhadahu al-jallad wa kharaqa qamisahu. Si Al-Gujaw ini mengambil Imam Ahmad, merobek gamisnya agar cambukan itu bisa mengenai kulit beliau secara langsung. Kemudian disuruh berdiri di antara 2 tiang, diikat, ya, di antara 2 tiang, yang memang itu tempat yang dikhususkan untuk mencambuk, dan itu disaksikan oleh kaum muslimin. Ketika cambukan pertama mengenai beliau, beliau mengatakan Bismillah. Cambuk lagi yang kedua, beliau mengatakan La hawla wa la quwata illa billah. Cambuk lagi yang ketiga, beliau mengatakan Al-Quranu kalamullahi ghairu makhluk. Dicambuk lagi yang keempat, beliau mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kemudian dilanjut hingga
29 kali cambukan. Nah, ada pelajaran lain dari sini ayyuhal ikhwah, yakni bahwa ketabahan dan kekuatan Imam Ahmad bin Hanbal merasakan pedihnya cambukan itu salah satu sebabnya adalah karena beliau berzikir. Setiap kali cambukan beliau ucapkan bismillah, yang kedua la haula wala quwata illa billah, yang ketiga al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk, yang keempat qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, beliau mengutip ayat Al-Qur'an, tidak ada yang akan menimpamu di antara musibah-musibah itu kecuali memang telah ditakdirkan oleh Allah. Ini akan menjadi kekuatan tersendiri, energi tersendiri. Sebagaimana ketika putri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha, mengeluh kepada ayahnya betapa letihnya dia, betapa lelahnya dia harus menggiling gandum sendiri hingga tangannya pun melepuh. Lalu beliau minta agar diberi pembantu membantunya dalam menggiling gandum. Apa jawaban Rasulullah? Maukah engkau aku ajari bacaan yang jika engkau membacanya itu lebih baik daripada engkau memiliki pembantu? Nabi mengajarkannya zikir menjelang tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Karena memang zikrullah ini akan menguatkan hati seseorang dan memberinya kesabaran ekstra dalam menghadapi berbagai musibah. Al-Imam Ahmad mengisahkan, "Dhahaba aqli mirara." Dalam proses pencambukan itu, aku berulang kali kehilangan kesadaran, pingsan. Fa idza rufi'a 'anni ad-darbu raja'tu ila nafsi. Ketika cambukan itu dihentikan, barulah kesadaranku kembali. Wa idza istarkhaitu wa saqattu rufi'a 'anni ad-darb. Demikian pula ketika aku sudah lemas, lunglai, tak berdaya dan aku jatuh, barulah cambukan itu dihentikan. Asabani dzalika miraran wa ana la aqil. Berulang kali aku mengalami kehilangan kesadaran itu. Qala Saleh bin Ahmad, putra beliau yang bernama Saleh, mengisahkan, qala li abi, ayah pernah bercerita kepadaku, maksudnya Imam Ahmad, kana aqli ma'i ila 38 sawqan. Aku masih sadar sampai cambukan yang ke-38. Thumma lam adri aina kunt, dhahaba aqli. Selepas itu aku tak lagi menyadari di mana diriku. Aku telah pingsan, kehilangan kesadaran. Nah, si Al-Gojo yang mencambuk ini, setelah dia bertaubat, akhirnya dia bertaubat setelah mencambuk Imam Ahmad, dia menceritakan, laqad darabtu Ahmad bin Hanbal 80 sawtan, law darabtu filan lahadtuhu. Aku mencambuk beliau sebanyak 80 kali cambukan, yang andai cambukan itu aku berikan kepada seekor gajah, gajah pun akan roboh. Namun beliau bertahan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan karamah beliau sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Dan ini semua terjadi di masanya Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim setelah putus asa, tak lagi mampu untuk merubah keyakinan daripada Imam Ahmad, akhirnya ditinggalkan, dilepas, karena tak lagi mampu untuk merubah pendapatnya Al-Imam Ahmad. Dan dia pun akhirnya menyesal telah mencambuk Al-Imam Ahmad.
Dan tentunya ketegaran beliau dalam menghadapi cambukan-cambukan dari Al-Mu'tasim ini, dan kenapa beliau memilih untuk tidak bertaqiyah di saat sejumlah ulama-ulama lainnya, 7 orang itu semuanya memilih untuk mengambil rukhsah karena diancam. Mereka semua berpura-pura mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi kenapa Imam Ahmad tetap tegar dan tidak memilih untuk mengambil rukhsah bersama dengan yang lain? Padahal Al-Mu'tasim sudah berulang kali, engkau katakan Al-Quran itu makhluk, aku akan lepas. Qal ituni bi ayatin min kitabillahi wa sunnati rasul, bi dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bawakan saja kepadaku dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada dalilnya dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah, aku akan katakan seperti itu. Bahkan ketika terjadi munawwarah, perdebatan antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili, Ahmad bin Abi Du'ad berdalil begini, alaysa Allah khaliqu kulli syai', bukankah Allah pencipta segala sesuatu? Qala bala, iya betul. Bukankah Al-Quran itu adalah sesuatu? Berarti Allah menciptakan Al-Quran. Dibantah oleh Imam Ahmad. Allah juga menceritakan bagaimana angin taufan yang dikirim sebagai siksa itu menghancurkan segala sesuatu. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Allah mengatakan angin itu menghancurkan kulla syai'. Sama-sama ada kata-kata kulla syai', seperti Allahu khaliqu kulli syai'. Tapi kenapa langit tidak hancur? Kenapa gunung-gunung tidak hancur? Bahkan dalam lanjutan daripada ayat itu, fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tak lagi nampak kecuali rumah-rumah mereka saja. Berarti dalam bahasa Arab kata-kata kul itu tidak selamanya berarti semua tanpa kecuali. Seringkali digunakan kata-kata kul untuk mengatakan semua, namun tidak semua. Maka terbantahlah syubhat yang pertama. Kemudian Ahmad bin Abi Du'ad juga berdalil dengan ayat-ayat yang lain, yang semua itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Di antara dalil mereka adalah bahwa Allah mengatakan alladzina inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami telah menjadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Kata Ahmad bin Abi Du'ad, ja'ala bimakna khalaqa. Ja'ala artinya menciptakan. Dibantah oleh Imam Ahmad. Ja'ala itu tidak selamanya berarti menciptakan. Banyak sekali kata-kata ja'ala, namun maknanya bukan menciptakan dan tidak mungkin bisa dimaknai dengan menciptakan. Contohnya, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Allah menceritakan tentang orang-orang musyrik itu dengan kata-kata mereka menjadikan malaikat-malaikat yang itu adalah hamba Allah sebagai anak-anak perempuan. Pertanyaannya, apakah ja'ala di sini artinya menciptakan? Jika ja'ala artinya menciptakan, berarti orang-orang musyrik itu menciptakan malaikat? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Itu artinya menciptakan. Allah juga menceritakan bagaimana orang-orang musyrik menyikapi Al-Quran dengan ayat alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Mereka yang menjadikan Al-Quran itu sebagai dongeng-dongeng, kisah-kisah saja. Apakah berarti mereka menciptakan Al-Quran? Tidak. Jadi ja'ala tidak bisa dimaknai sebagai khalaqa dalam semua konteks.
Dalam ayat ini inna ja'alnahu bima'na inna sayyarnahu. Kami menjadikannya, bukan menciptakannya. Ya, mereka menganggap Al-Quran itu dongeng-dongeng. Mereka menganggap malaikat itu anak-anak perempuan. Bukan mereka menciptakan Al-Quran sebagai dongeng-dongeng. Bukan mereka menciptakan malaikat sebagai anak perempuan. Karena malaikat sudah ada sebelum mereka. Dan memang faktanya mereka tidak menciptakan malaikat. Demikian juga ketika Allah mengatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, tidak bisa itu dimaknai sebagai Allah menciptakan Al-Quran. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah ilmunya Allah. Dalam ayat ke-61 surat Al-Imran Allah mengatakan fa in hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum al-ayat. Yang artinya, kalaulah mereka orang-orang Nasara ini masih saja menentangmu wahai Muhammad, ba'da ma ja'aka minal ilm, setelah ilmu itu datang kepadamu. Dan ilmunya Rasulullah adalah wahyu, yaitu Al-Quran itu sendiri. Ya, ilmunya Rasulullah itu adalah wahyu. Jadi Allah katakan Al-Quran itu adalah ilmunya Allah. Ketika Al-Quran adalah ilmunya Allah, ilmu itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah yang senantiasa melekat pada zatnya, sehingga tidak mungkin dia makhluk. Kalau yang namanya makhluk itu terpisah. Al-Quran juga dikatakan sebagai kalamullah, ucapannya Allah. Ya, bukan makhluknya Allah. Allah tidak pernah katakan Al-Quran itu sebagai makhluknya. Allah katakan Al-Quran itu kalamnya, ilmunya, perintahnya, ucapannya. Maka dalam ayat yang lain, ala lahul khalqu wal amru. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ingatlah miliknya lah makhluk itu dan perintah itu. Allah membedakan antara al-khalq yang artinya makhluk dengan al-amr, perintahnya. Karena huruf waw, huruf ataf waw dalam bahasa Arab itu memiliki konsekuensi dua hal yang berbeda. Contoh, antum namanya siapa? Muhammad. Antum? Abdul Razzaq. Muhammadun wa Abdul Razzaq. Beda atau sama? Beda. Dakhala Muhammadun wa Abdul Razzaq. Muhammad dan Abdul Razzaq masuk. Jalasa Muhammadun wa Abdul Razzaq. Abdul Razzaq dan Muhammad duduk. Berarti Muhammad dan Abdul Razzaq itu dua yang berbeda. Itu hukum asalnya. Ketika Allah katakan ala lahul khalqu wal amr, ingatlah miliknya lah makhluk-makhluk itu dan juga perintah-perintah itu. Al-Quran bagian dari perintahnya Allah. Karena kita mengetahui perintah Allah dari apa? Dari Al-Quran. Seandainya perintahnya Allah adalah makhluknya Allah juga, berarti kata-kata waw di sini, huruf waw ini tak ada guna. Kenapa dibedakan? Ala lahul khalqu wal khalqu juga. Kenapa Allah katakan ala lahul khalqu wal amr? At-Tabari menafsirkan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara makhluk ciptaan Allah dengan perintah Allah. Perintah Allah adalah sifatnya, bukan makhluk ciptaannya. Demikian juga Allah menamai Al-Quran sebagai qaul. Dalam ayat Madza qala rabbukum qalul haqq, para malaikat itu bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, dia mengucapkan kebenaran. Jadi Al-Quran itu adalah amr, perintahnya Allah, kalamnya Allah, ucapannya Allah, dan dia juga bagian dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ini adalah sifat-sifat Allah, bukan makhluknya Allah. Jadi ayyuhal ikhwah, dari mihnah atau ujian yang dialami oleh
Al-Imam Ahmad melalui kisah yang dinukil oleh beberapa ahli sejarah tadi, Ibnu Al-Athir, Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik. Saya nak ringkaskan lagi ya. Yang pertama adalah jangan sembarangan kita dalam belajar. Ya, jangan sembarangan kita dalam mengambil ilmu agama, khususnya ilmu akidah. Perhatikan baik-baik ya, dari mana Anda mengambil ilmu agama ini. Karena biasanya orang yang tersesat akan mewariskan kesesatannya. Dan selagi orang ini belum benar-benar bertaubat, maka hukum asalnya dia masih memiliki akidah yang menyimpang tadi, sampai dia benar-benar menyatakan taubatnya. Kemudian ada pelajaran lain tentang bahayanya kita salah dalam bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Itu hanya akan membawa teman-temannya pada penyimpangan. Kemudian bagaimana kita menyikapi kenapa ada sebagian ulama yang mengambil rukhsah, sedangkan Imam Ahmad tidak mengambil rukhsah. Beliau memilih untuk tetap diazab, dicambuk, dipenjara. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa ketika seseorang diancam untuk atau dipaksa untuk mengucapkan kekufuran atau untuk melakukan perbuatan kufur, maka jika ancaman ini adalah ancaman yang benar-benar ya, yang real ya, bukan hanya ancaman-ancaman palsu, yang mengancam benar-benar mampu untuk mewujudkan apa yang dia ancamkan, maka ada beberapa kondisi. Pertama, dia mengikuti ancaman itu secara lahir maupun secara batin. Misal, seseorang diancam untuk mengucapkan seperti Imam Ahmad tadi, diancam untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan ini sudah menjadi kesepakatan ahlu sunnah bahwa ini ucapan kufur. Man qala Al-Quranu makhluk fahuwa kafir, ijma' ahlu sunnah dalam hal ini. Ketika ucapan itu diucapkan dan hati juga mengiyakan ucapan itu, maka ini adalah kufur, ini riddah. Ini kondisi yang pertama. Allah jelas-jelas mengatakan man ukriha illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allah. Akan tapi kalau hatinya pun lapang dada menerima kekufuran, maka dia yang akan terkena murka Allah dan adab yang pedih. Kondisi yang kedua, hatinya menolak tapi lisannya mengucapkan atau badannya melakukan gerakan itu dengan hati tetap menolak ya. Agar dia terhindar dari ancaman yang diancamkan. Ini hukumnya boleh. Ini hukumnya apa? Boleh. Atau yang ketiga, dia tetap menolak baik dengan lisannya ataupun dengan anggota badannya, dan tentu dengan hatinya dia menolak, sehingga dia terkena apa yang diancamkan, apakah itu cambukan, penjara, atau bahkan dibunuh sekalipun. Ini hukumnya juga boleh ya. Nah, beliau menjelaskan mana yang lebih afdal, yang kedua kah atau yang ketiga? Nah, di sini beliau membagi dalam dua hal ya. Beliau mengatakan ayyuhuma aula an yasbir walau qutil aw an yuwafiqa zahiran fihi tafsir. Apakah yang lebih baik itu bersabar walaupun akibatnya harus dibunuh, ataukah menyetujui secara lahir saja
ya, mengikuti secara lahir sebagaimana yang dilakukan oleh ketujuh orang ulama tadi. Fihi tafsil, ada rinciannya kata beliau. Beliau mengatakan idza kana muwafaqatul ikrahi la yatarattabu alaihi dararun fid din lil 'ammah fa innal aula an yuwafiqa zahiran la batinah. Apabila ketika dia mengikuti apa yang dipaksakan itu secara zahir, ya, dia mengikuti apa yang dipaksakan dan itu tidak merugikan masyarakat secara umum, tidak mempengaruhi agama masyarakat secara umum, maka yang lebih afdal adalah dia mengikuti apa yang dipaksakan. Namun tetap dengan syarat hatinya menolak, lisan atau gerakannya saja dia hanya berkata dan berbuat, tapi hati tidak berlapang dada menerima kekufuran itu. Amma idza kana fi muwafaqatihi wa 'adami sabrihi dararun 'ala al-islam fa innahu yasbir wa qad yajibu as-sabr. Tapi jika ketika dia menyetujui paksaan kufur tersebut akan menimbulkan madarat bagi Islam dan kaum muslimin, artinya orang-orang pun akan mengikuti dia sehingga akidah yang benar ini pun jadi hilang dan mereka menganggap yang benar justru kebatilan itu. Kenapa? Karena imam kami mengatakan hal itu. Maka yang lebih afdal adalah dia bersabar, bahkan boleh jadi dia wajib bersabar, wajib dia mengorbankan dirinya demi menjaga akidah umat, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad. Makanya beliau dipuji habis-habisan oleh orang-orang di masa beliau. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, sahabat beliau, mengatakan ma ra'aitu ahadan lam yudakhilis sultan wala khalatal muluka athbata qalban min Ahmad yawmidin. Aku tak pernah melihat ada orang yang biasa menghadapi para sultan, para raja, tapi dia tak pernah gentar ketika berhadapan dengan para penguasa zalim itu sebagaimana Ahmad bin Hanbal. Ma nahnu fi 'ainihi illa ka'amsalidz dzubab. Kami ini di matanya hanya seperti lalat saja, tak ada artinya kami ini. Ya. Nah, itu beberapa pelajaran ya yang bisa kita ambil dari kisah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan sebagaimana janji Allah, inna ma'al usri yusran, setelah Al-Mu'tasim meninggal, dia digantikan oleh Al-Wathiq billah. Dan Al-Wathiq ini masih melanjutkan bid'ah dari dua pendahulunya. Dan di zamannya Al-Wathiq ini beliau dijadikan sebagai tahanan rumah, tidak boleh lagi mengadakan majelis hadis, sampai akhirnya Al-Wathiq meninggal dunia. Baru kemudian diganti oleh Ja'far Al-Mutawakkil, dan beliau ini adalah ahlu sunnah. Di masa Ja'far Al-Mutawakkil ini mulai tahun 232 Hijriah, Al-Wathiq ini meninggal dunia dan digantikan oleh Ja'far Al-Mutawakkil. Maka Imam Ahmad kembali diberi kebebasan untuk menyampaikan ilmu, dan semakin terkenal, semakin disanjung akibat kesabaran beliau dalam menghadapi paksaan untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nah, salah satu yang menyebabkan beliau itu bisa tegar, ayuhal ikhwah, adalah ketika beliau di penjara, ya, ada seseorang yang menasihati beliau begini. Beliau mengatakan, "Ma sami'tu kalimatan kanat awqa'a fi qalbi
min kalimatin sami'tuha min a'rabi fi rahbati tuqa. Tidak ada satu nasihat yang lebih berkesan dalam hatiku daripada nasihat yang aku dengar dari seorang badui, ya, yang memberikan nasihat dari sebuah celah gitu ya, ada celah di penjara, dari situ dia bisa menyampaikan sesuatu. Apa kata si badui ini? Ya Ahmad, in qatalakal haqqu mutta syahidan wa in ishta hamidan. Hai Ahmad, kalau sampai kebenaran itu yang menjadikanmu terbunuh, artinya kalau sampai engkau itu terbunuh karena mempertahankan al-haq, maka engkau mati syahid. Dan kalau engkau tetap hidup setelah mempertahankan al-haq, engkau akan hidup sebagai orang mulia. Nasihat yang singkat, tapi kata beliau ini paling mengena. Abdullah bin Ahmad, putra beliau, juga mengatakan, sami'tu abi yaqulu katsiran. Abi sering bercerita, rahimallahu Abul Haytham, ghafarallahu li Abil Haytham, afallahu an Abil Haytham. Semoga Allah merahmati Abul Haytham. Di kali lain, semoga Allah mengampuni Abul Haytham. Di kali yang lain, semoga Allah memaafkan Abul Haytham. Maka putranya Abdullah bertanya, ya abati, man Abul Haytham? Siapa ini Abul Haytham? Qala, ma ta'rifu, engkau tidak kenal dia. Qultu, la. Qala, Abul Haytham al-Haddad. Abul Haytham itu seorang pandai besi. Abul Haytham seorang pandai besi. Al-yawm alladhi kharajtu fihi lis-siyad wa muddat yadaya lil-uqabain. Pada hari aku dikeluarkan dari penjara untuk dicambuk, dan kedua tanganku diikat. Idza ana bi insanin yajdibu thawbi min wara'i. Tiba-tiba ada seseorang yang menarik gamisku dari belakang. Wa yaqulu li, ta'rifuni, engkau kenal aku, katanya. Qultu la. Qala ana Abul Haytham al-Ayyar. Aku adalah Abul Haytham, si preman itu. Abul Haytham yang sudah berkali-kali dihukum, dicambuk, ya. Orang jahat dia, bukan orang baik. Ana Abul Haytham al-Ayyar al-lissut parrar, perampok yang kejam itu. Maktubun fi diwani amiril mu'minin anni dhuribtu 18,000 sautin bitafariq. Dalam perintahnya Amirul Mukminin, aku sudah dijatuhi hukuman 18.000 kali cambuk secara terpisah. Wa dhuribtu fi dzalika ala ta'ati syaitan li ajli dunya. Dan aku pun dicambuk gara-gara taat kepada syaitan, gara-gara mengejar dunia, mencuri, merompak. Fasbir anta fi ta'atir rahmani li ajli din. Maka bersabarlah engkau, karena engkau dicambuk karena taat kepada Ar-Rahman dan demi agama. Qala fadhuribtu 18 sautan fadhuribta 18 sautan badal ma dhuriba 18,000. Engkau akan dicambuk 18 kali, bukan 18.000 kali. Wa kharajal khadimu faqal afa anhu Amirul Mukminin. Intinya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu, subhanallah ya, seperti kata Nabi, innallaha la yansuru hadzal din birajulil fajir. Ada kalanya Allah itu membela agama ini melalui tangan-tangan orang yang tidak baik. Nasihat dari seorang
penjahat ternyata bisa menguatkan seorang imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Baik. Mungkin itu beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari mihnatu al-Imam Ahmad, ya, ujian yang dihadapi oleh al-Imam Ahmad terkait mempertahankan prinsip di antara prinsip-prinsip besar Ahlus Sunnah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Dan sebagai penutup, ini juga menjadi memberikan kita sebuah kesimpulan bahwa untuk menjadi ahlu sunnah banyak ujian, ya. Untuk tetap menjadi ahlu sunnah, janganlah kita berpikir jalan selalu mulus, tak ada rintangan, tak ada hambatan, tak ada ceritanya itu. Ya, semua yang pada akhirnya bertahan di atas jalan yang lurus ini, sebelumnya mereka telah melewati berbagai rintangan dan ujian. Itu adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Di awal-awal surah Al-Ankabut Allah mengatakan Alif Lam Mim, apakah orang-orang mengira mereka anak dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Tak ada ceritanya, ya ikhwah. Itu sudah sunnatullah. Tidak ada klaim keimanan tanpa dibuktikan dengan ujian. Semua klaim silahkan klaim, ya. Tapi ketika belum diuji, maka klaim itu tak ada berarti, ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka semuanya kami uji, kata Allah. Untuk apa ujian itu? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Dengan ujian itu maka terbuktilah. Allah mengetahui di sini, mengetahui itu ada dua macam. Ilmu Allah itu ada dua macam, ya. Ada ilmun sabiqun lil aqwan, ilmu yang mendahului terjadinya segala sesuatu. Sebelum Allah ciptakan apapun, semuanya telah Allah ketahui akan seperti apa. Betul tidak? Ya, Allah sudah catat itu dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Nah, ini adalah ilmu sabiq lil aqwan. Namun ilmu yang jenis ini tidak ada konsekuensi pahala ataupun siksa, ya. Ketika ada sebab perbuatan manusia, barulah Allah mengetahui dengan ilmu yang kedua, dengan ilmu yang jenis kedua, yakni ilmu alladzi yatarattab alaihi thawabun aw iqab. Inilah ilmu yang dimaksud oleh ayat فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Agar dengan mereka itu diuji, menjadi jelaslah bagi Allah siapa yang sungguh-sungguh beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Sebagaimana dalam ayat yang lain, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Ini pun juga ilmu yang jenis kedua. Apakah kalian mengira kalian akan masuk jannah begitu saja sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan sabar dalam jihadnya? Artinya, untuk mendapatkan pahala terbaik jannah, maka harus ada bukti nyata, bukan hanya kata-kata. Nah, ini yang dialami oleh Al-Imam Ahmad adalah bagian dari ujian itu, dan itu menjadikan beliau harum namanya, yang mendapatkan julukan sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan ujian yang berat, maka bersyukurlah dia.
Tapi dia akan diuji dengan ujian yang lain oleh Allah. Ya, dia akan diuji dengan dunia, diuji dengan fitnah syahwat dan lain-lain. Sedangkan yang sedang diuji untuk tetap menjadi ahlus sunnah, maka ya hadapi ini dengan sabar. Karena di balik ujian ini ada pahala besar. Ya, Allah menjanjikan pahala kesabaran itu tak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan diberikan pahala yang sempurna tanpa ada batas, tanpa ada had. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beda diganti antara para ulama. Yang penting jangan kita korbankan agama untuk itu. Nah. Apa? Yang hadir ke kuliah, kadang-kadang tak hadir. Hadir ke kuliah, kadang-kadang tak hadir. Tak istiqomah hadir kuliah. Mungkin ada urusan. Ya. Ya, itu semua adalah sebab ya. Orang hadir kuliah, rajin hadir kuliah, itu adalah sebab dia tetap mendapatkan ilmu dan dia berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang saling menguatkan dia. Nah, semangat itu akan muncul ketika kita bersama orang-orang yang semangat, dan semangat itu akan melemah ketika kita bergaul dengan orang-orang yang lemah semangat. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Sadiq itu artinya yang serius, yang sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu sesuatu yang bisa dilihat. Ketika kita menjauh dari mereka, maka iman kita pun akan melemah. Jadi nasihat anak, kalaulah di Melaka sini ya, kajian sunnah itu ramai, tak hadir di sini bisa hadir di 10 tempat lain, ya tak apalah, kita husnuzan saja. Kan kalau kajian sunnah itu cuma sedikit, tak hadir pula. Nah, ini bahaya, ini buat keistiqomahan seseorang berbahaya ya. Dan sekali lagi menjaga iman, menjaga akidah ini mahal sekali, nikmat yang tak terkira harganya. Sehingga apapun harusnya kita korbankan demi menjaga akidah kita ya, tapi jangan korbankan akidah untuk apapun. Nah, salah satu sebab menjaga akidah kita adalah dengan rajin menghadiri kuliah-kuliah seperti ini. Nah, ada lagi? Nah, yang terakhir kalau masih ada. Nah, pasal syubhat. Jadi maknanya syubhat ni pada semua orang sih saya syubhat. Jadi macam mana kita nak atasi syubhat? nah, semua orang boleh kena syubhat ya. Karena syubhat ni juga ada di macam-mana ya, buka internet bisa kena syubhat, televisi kena syubhat, baca bisa kena syubhat, macam-macam. Bagaimana kita ini bisa mengatasi syubhat? Pertama, dengan kita mempelajari akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan baik dan benar. Nah, kalau kita ingin menguasai ilmu akidah dan manhaj, saya bicara menguasai ya, bukan sekedar menyimak dan lupa lagi. Ada beda kan? Antum di sini menyimak, tapi belum tentu antum akan ingat banyak apa yang Anda sampaikan di sini. Untuk bisa mengingat dengan baik dan benar, tak cukup hanya menyimak. Tak cukup hanya menyisakan sedikit waktu. Saya tanya antum, ada dokter yang belajar cuma sekali sepekan? Tak ada. Dokter kuliah berapa lama? 7 tahun itu ketika setelah lulus dia senior high school. Tak ada dia masuk
tanpa melewati elementary, junior high school, senior high school, tiba-tiba dia masuk faculty of tak mungkin. Dia harus belajar dalam waktu yang cukup lama kan. Dan dia tak mungkin kuliah cuma sekali sepekan. Tiap hari dia kuliah hanya untuk menguasai kesehatan badannya. Yang kesehatan badan ini tak menjamin sedikit pun dia selamat dari neraka. Lantas kenapa kita tak mau luangkan waktu lebih untuk mempelajari keselamatan akhirat kita? Nah itu pilihan kita, itu optional. Allah tak paksa kita untuk hadir kuliah. Sebagaimana Allah juga tak paksa kita untuk kuliah di kedokteran atau engineer atau apapun itu. Dia memilih jalan ini, ada yang memilih jalan itu. Ada yang berkorban banyak waktu untuk ini dan dia menguasai ilmu itu. Nah, tapi yang lucu, yang ingin menguasai yang lebih mahal, tak mau dia banyak berkorban. Tak mau dia rajin datang kuliah. Sudah kuliah jarang-jarang, tak datang pula dia. Ya, tidak ada lah. Ini tidak, it's not fair. Tidak fair kita ini sama ilmu syar'i. Ya kalau kita nak menguasai, kita wajib baca berulang kali, kalau perlu hafalkan. Karena ilmu ini, kama qala Az-Zuhri rahimahullah, afatul ilmi nisyan. Penyakitnya ilmu itu lupa. Walau lan nisyan lasara an-nasu ulama. Kalau bukan karena lupa, antum semua jadi ulama. Kalau antum tak lupa materi perkuliahan kita malam ini, besok antum bisa ulangi dari awal sampai akhir, betul? Tak perlu ada ustaz lagi dah. Khalas, semua orang akan ingat semua yang dia dengar, ulamanya. Kalau semua yang belajar sama Syekh bin Baz tak lupa, jadi Syekh bin Baz banyak di dunia ini. Berapa sedikit? Ya, karena kebanyakan orang lupa. Bagaimana supaya tidak lupa? Cukup datang kuliah sekali sepekan, cukup 60 menit. Tanpa menghafal, tanpa mencatat. Betul? Tidak betul kan? Saya tak singgung, saya senggol saja. Baik. Tapi tak apa. Antum usahakan yang antum bisa. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang antum sanggup, yang antum mampu, bukan yang antum mau. Bukan kita ini belajar semau kita, tapi kita belajar semampu kita, semaksimal kemampuan kita. Wabillahi taufiq. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya sendiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.